Halo teman ngobrol Nesta, welcome to my YouTube channel Nestalk. Kenapa aku sebut Nestalk? Karena nama aku Nesta. Dan aku tuh bakal ajak kamu semua untuk ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik, tentang kehidupan, tentang kesehatan. Nanti juga ada tentang kecantikan, skincare, kayak gitu-gitu. Ada parenting juga. Nah, tapi di the first episode ini of my YouTube channel, aku pengen cerita sesuatu yang personal banget. Dan agak berat kali ya topiknya, tapi tentunya pasti menarik untuk dibahas. Nah, di episode pertama ini aku mau cerita tentang pernikahan, marriage life gitu. Nah, kita semua tahu ya, dalam setiap rumah tangga itu bullshit ya kalau misalnya nggak ada masalah. Pasti semua rumah tangga tuh ada masalah. Dan kebetulan aku udah menikah belasan tahun, tepatnya sekitar 12 tahun. Dan baru aja beberapa waktu lalu, aku sendiri mengalami permasalahan dalam rumah tangga yang mungkin buat sebagian orang kayaknya kecil, tapi buat aku sendiri itu sangat berat banget gitu. Dan kemarin itu ya bisa dibilang adalah momen-momen terberat di hidup aku. Kayak bener-bener aku drop down dan terpuruk banget. Mungkin bisa dibilang udah kayak pesawat mau take off gitu kan, mau lepas landas, kayak udah aku mau nyerah aja, aku mau cerai aja, mau divorce gitu kan. Makanya temanya kali ini kayak gitu. Tapi untungnya mungkin udah jalan dari yang di atas juga kali ya. Aku berhasil kenalan sama seorang psikolog. Aku panggilnya Bu Dewi. Dan udah hadir di sini nih, udah aku undang ke sini. Halo Dok. Halo. Welcome to my home. Iya, nice banget. Buat aku spesial banget karena ini benar-benar personal buat aku. Jadi aku pengen banget bahas tentang pernikahan karena aku yakin banyak banget orang-orang di luar sana. Kebetulan kemarin itu di momen aku yang kemarin itu Dok, aku sharing di sosial media. Kayak galau-galau gitu ya Dok, gitu kan. Galau-galau karena udah ngerasa nggak tahu lagi mau gimana, mau cerita ke siapa. Dan ternyata banyak banget direct message yang masuk dari followers aku Dok. Dan mereka bercerita bahwa Mbak, aku juga sama lagi ngerasain masalah dalam rumah tangga aku bla bla bla. Bahkan masalahnya tuh luar biasa jauh lebih parah deh kayaknya Dok daripada masalah aku. Ada yang, sorry ya maksudnya ada yang mengalami physical abuse kayak dipukulin gitu kan, diselingkuhin terang-terangan kayak gitu. Nah makanya aku undang dokter sekarang ke sini buat kita bahas tentang pernikahan ini secara lebih lanjut. Dan mungkin untuk pertama ini aku pengen nanya nih ke dokter gitu kan. Kemarin itu aku selain share di sosial media karena aku udah nggak tahu lagi Dok harus gimana gitu saat itu. Masa aku sampai Google, should I stay married or get divorced? Dan magically gitu muncul tuh di Google itu ada suatu fakta yang sangat-sangat menarik. Faktanya itu bilang gini, nih nanti aku pasang juga ya di sini gitu kan. Faktanya di Google itu muncul bahwa ada penelitian bahwa 2/3 orang, jadi dari contoh misalnya sampelnya 3.000 orang, tapi 2.000-nya itu di situ bilang bahwa kita itu dari mereka yang 2/3 orang ini, kebanyakan tuh mereka bertahan di suatu pernikahan yang mungkin unhappy, unhealthy. Tapi mereka bertahan dan justru mereka jadi lebih bahagia setelah 5 tahun berikutnya dibandingin yang ngambil keputusan untuk bercerai. Nah kalau menurut dokter gimana tuh Dok? Apakah suatu pernikahan kalau emang udah keterlaluan harus dipertahankan gitu kan? Kalau menurut dokter batasan mana ketika pernikahan itu harusnya udah gak dipertahankan lagi untuk cerai aja atau boleh lanjut? Gimana tuh Dok? Ada seorang ahli bernama Steinberg, dia ahli couple, ahli meneliti dan mempelajari tentang pasangan. Jadi menurut beliau, cinta seperti apa sih yang layak dipertahankan tadi ya?
cinta seperti apa yang layak diperjuangkan nih. Ya, itu ada 3 dasar sebuah cinta itu layak diperjuangkan. Teorinya Steinberg itu adalah triangular of love. Ya. Yang pertama syaratnya harus ada passion. Passion adalah daya tarik, gairah, respect, kekaguman. Sepanjang pernikahan hal tersebut harus ada. Nafsu juga masuk di situ, Termasuk Dok, ya? itu gairah tadi ya, attraction. Yang kedua itu harus ada intimacy, yaitu rasa ingin berdekatan. Ya, kalau kita bayangkan masa-masa Kayak rasa baru kangen pertama gitu kali, ya? iya, pertama kali kita jatuh cinta, ya itu kerasa pengennya nyambung terus, berkomunikasi terus, deketan terus, lihat terus gitu. Jadi di sana terdapat komunikasi, touching. Kalau sudah menikah ya relasi seksual, mau tidak mau ya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu komitmen. Komitmen adalah kesepakatan akan dibawa kemana hubungan ini. Ketika ketiganya itu sudah sangat tipis, sudah hancur, maka sulit untuk dibangun sebuah hubungan untuk diperjuangkan tadi. Sulit buat dipertahankan lagi Untuk ya, Dok. Kalau rasa lagi. intimasinya udah hilang gitu ya. Terus tadi apa tadi, Dok? Passionnya udah hilang intimasi. gitu. Nah, di awal-awal sebuah permasalahan dalam rumah tangga, biasanya yang hancur duluan adalah passion. Komitmen, sebagaimana kita budaya timur, biasanya berusaha mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga gitu. Jadi kata cerai itu biasanya sangat dihindari. Kayak udah fatal banget fatal. gitu ya, Dok. Nah, diharap pasangan-pasangan yang dari awal menyadari ada permasalahan nih, ada nggak bener nih si patient tadi, kok aku jadi ilfeel ya sama dia. Salah satunya seperti itu ya. Itu harus segera mendatangi konselor pernikahan supaya bisa diselamatkan. Banyak ini terjadi karena sudah bertahun-tahun. Nanti juga akan baik-baik saja. Nah, ini sekedar akhirnya dikesampingin aja iya, gitu jadi ya, Dok. intimasinya rusak dan yang terakhir komitmen. Betul. Apalagi kalau ada orang ketiga itu komitmen yang sudah di ini ya. Dan menurut aku dengan kita mengenyampingkan itu aja tuh itu jadi bom waktu sendiri sih, Dok, gitu. Namanya laten ya, itu bahaya laten. Dan buat aku ya, Dok, kayak tadi aku di awal aku ngomong kan ya bahwa mungkin buat sebagian orang masalah aku sepertinya kecil, tapi buat aku karena aku memiliki suatu trauma gitu kan, dan dokter juga bilang nih ya waktu aku ke dokter, Nesta kamu tuh punya inner child katanya gitu kan. Nah itu seberapa jauh, Dok, inner child atau trauma-trauma masa kecil seseorang bisa mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan? Karena jujur kayak waktu aku pertama ke dokter tuh kayak ngapain sih nih ke psikolog pernikahan? Gue gak akan berubah gitu. Gue tetap akan mengambil keputusan itu gitu. Karena waktu itu buat aku kayak, ya mungkin itu ya bagian dari trauma dan inner child aku itu yang bikin aku ngambil keputusan kayak, oke, nggak bisa. Kalau udah kayak gini, enough is enough. I'm gonna get divorced gitu kan. Nah, menurut dokter, seberapa penting seseorang mengenali inner child-nya dan seberapa fatal itu bisa mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan penting di hidupnya, Dok? Ini pertanyaan bagus banget, Nes. Banyak orang tidak menyadari. Bahkan orang memulai pernikahan itu banyak yang karena ingin keluar dari kehidupan sebelumnya. Anak-anak muda banyak yang memutuskan, Bu Dewi, aku pengen nikah aja karena aku pengen keluar dari rumah gitu ya. Itu. Jadi sangat bukan masalah-masalah dininya ya, tetapi ternyata dia memulai sesuatu itu dengan membawa luka lama. Ya, itu yang inner child. Sementara pernikahan itu ibarat tanaman hias di dalam sebuah pot bunga. Ya. Jadi tanahnya bisa separuh dari Lembang nih yang lembab, separuh dari Jakarta yang gersang misalnya ya. Nah, demi tumbuhan tanaman di atasnya itu bisa bertumbuh. Itu tanah-tanah tadi harus bersinergi. Gitu. Jadi masa-masa awal pernikahan itu adalah 3 tahun pertama masa adaptasi. Adaptasi terhadap diri kita sendiri yang baru, ya. Jadi memang harus selesai, harus terurai masalah-masalah yang sebelumnya. Akar-akarnya itu gitu. Dan itu kita baru bisa tahu inner child kita kalau datang ke psikolog, Dok. Yes. Saya, Nes, sampai ada 4 generasi yang saya tangani karena masalah inner child. Boleh saya kasih contoh? Boleh, Dok. Jadi ada seorang ibu muda datang ke saya membawa 2 anaknya. Bu, ini si kakak seringkali memukul si adik gitu. Adiknya nggak mau salah, mau enggak dipukulin. Selalu dipukul gitu. Ini masih kecil balita gitu. Ada apa ya, Bu ya?
Saya udah memberitahu dengan lemah lembut, dengan keras, tetap aja terjadi. Sampai kemarin saya uncontrol gitu. Jadi saya memukul sampai berdarah si kakak ini. Kemudian saya jadi teringat, saya dulu waktu kecil sering dipukul ibu saya gitu. Sementara ini anak-anak diasuh sama neneknya gitu, sama ibu saya sibuk sekali. Akhirnya ya saya konseling dengan nenek, dengan ibu. Nah dalam konseling tersebut ditemukanlah bahwa nenek ini pun memiliki inner child gitu ya. Jadi masa-masa ketika dia masih jadi anak dulu ada perlakuan dari orang tua juga. Ya, jadi turun-temurun gitu temurun. Jadi ini sampai 4 generasi yang kita konseling Nes ya. Gitu. Tentunya itu kayak warisan yang kita tidak inginkan ya. Tapi gitu ya kan. tidak ada kata terlambat Nes ya. Segala sesuatu yang penting adalah hidup kita ke depan menjadi lebih baik. Benar. Ya, makanya penting juga buat kita sadarin kita tuh inner child-nya apa gitu ya. Dok. Terus Dok, balik ke masalah personal aku nih ya. Gitu kan. Di kondisi aku yang udah kayak gitu, menurut aku tuh udah parah banget deh gitu. Dari 12 tahun aku menikah tuh kayak bener-bener this is it gitu kan. Ada momen dimana aku dan suamiku pada waktu itu dokter paksa gitu ya buat dinetralin gitu. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan kayak gitu Dok? Apakah selama ini tuh semua klien-kliennya Bu Dewi gitu kan yang datang ke Bu Dewi, apakah itu emang semuanya biasanya dinetralin dulu Dok? Dan fungsi dinetralin ini apa sih Dok? Gitu. Okay. Aku suruh kamu temenan lagi ya? Iya. Udah nikah 12 tahun suruh temenan. Suruh temenan Udah gitu gitu ya? lagi benci-bencinya lagi sebel-sebelnya gitu kan. Terutama ini adalah salah satu teknik saja di dalam ilmu psikologi ketika dua pihak itu saling berkonflik gitu ya, di mana mereka sebenarnya ada ikatan gitu, terutama suami istri seperti adik kakak ya, itu ikatan yang sudah legal, bondingnya lah gitu ya. Semakin dekat maka konfliknya akan semakin terasa kuat gitu ya. Contoh kalau kita melihat sesuatu terlalu dekat, Nes, apa yang bisa kita lihat? Nggak kelihatan, buram ya, gitu. Sementara emosi terus semakin kental di sana. Bahkan angin lewat pun bisa menjadi sumber kemarahan emosi ya ketika terlalu dekat. Senggol bacok istilahnya. Bener, Nes. Jadi dikasihlah space, tapi dengan aturan. Karena kalau tidak datang ke ahlinya, bisa-bisa mereka sendiri mengatakan kita pisah ranjang dulu deh. Justru itu pisah bahaya. Rumah. Aduh, pisah rumah banget bahaya banget. Kayak gitu. Masuk orang ketiga ya. Exactly. Belum orang luar memberikan masukan-masukan yang belum tentu tadi sifatnya netral dan untuk kebaikan bersama. Jadi psikolog dalam hal ini memberikan saran, aku setengah memaksa kamu Nes, walaupun pada saat itu aku juga sangsi apakah Nesta mau ikut ya saran aku untuk berjarak dulu, temenan dulu, dan kalian nggak boleh bicara yang personal. Nggak boleh, aku kangen, aku benci karena kamu sebagai suami begini, kamu sebagai istri begini, itu nggak boleh. Waktu itu dokter bilang cuman boleh diskusi perihal anak dan rumah, that's it gitu katanya. Iya. Terus kalau kalian kepengen, aku pengen ngopi gitu ya, terus aku mau ngajak dia deh gitu. Silakan kata aku ya. Kan friend teman. Ya, as a friend ya. Nah, jadi pada saat seseorang meresai dirinya, menjadi dirinya, apalagi dia mungkin sudah punya daya bayang, seandainya aku jalani hidupku sendiri itu seperti ini loh. Inilah diri aku yang utuh. Jadi pada saat itu masing-masing orang embracing myself. Merangkul dirinya sendiri. Benar. Karena dia baru mengenali, oh ini aku. Setelah sekian tahun bersama-sama dan akhirnya kita kayak nggak kenal diri sendiri. Yang ada adalah rutinitas. Di dalam perkawinan, Nes, ada juga masa-masa rawan dalam perkawinan. 3 tahun pertama itu masa rawan dalam adaptasi. 5 tahun masa rawan juga, Nes. Yaitu masa rawan dalam fokus gitu. Mereka melakukan fokus atas apa yang sedang mereka jalani. Yang satu sedang mengejar karir, satu ngurus balita, lagi sibuk banget. Nanti 10 tahun ada lagi masa di mana mereka masih bergulir dengan rutinitas dan di situ ada bahaya laten. Seseorang inner child-nya muncul di 10 tahun perkawinan, gitu.
apakah aku seorang yang bahagia? Dapat apa sih aku di perkawinan ini? Aku capek gitu. Bener banget, bener banget. Nah, itu bisa aja demi anak kita bertahan. Padahal di situ sudah ada bahasa laten, bahaya laten. Sementara seorang yang sedang mengejar karir juga sedang, istilah anak sekarang apa? Pol-polan gitu ya. Sedang gaspol. Ya, gaspol. Ada posisi yang diincar dan ada persaingan. Sehingga intimate, quality communication, deep talk itu jauh berkurang. Kemudian ada lagi masa 15 tahun, masa aktualisasi diri. Aku sedang ingin menunjukkan aku bisa apa. Aku membutuhkan feedback dari pasangan. Sementara pasangan pun sedang seperti itu. Jadi itu masa rawan lagi 15 tahun. Wow. Aku bukan nakut-nakutin kamu. Gak habis-habis ya? Gak habis-habis sebenarnya. Bahkan sampai 25 tahun masih ada yang datang ke konselor perkawinan ingin berpisah. Di situ evaluasi diri, ternyata aku tuh hanya seperti ini saja hidupku. Ternyata pasanganku gak bisa berubah. Ini ya, seperti itu. Jadi perlu memang mendatangi konselor perkawinan, jangan segan ya. Kalau kemarin tuh aku mungkin dapat sedikit advantage ya dok gitu. Kebetulan aku kemarin itu kan pas ada masalah itu pecah, aku kebetulan harus ke US gitu kan. Dan setelah itu ada momen karantina. Dan apes banget kali ya, aku tuh waktu itu dapat karantina 10 hari. Nih. Nah itu dia. Kalau memenuhi tadi. Waktu itu aku berangkat ke US dengan keyakinan, oke, gue cuma 3 hari nih karantina. Jeng-jeng, ternyata pas di New York dapat kabar, nanti pas kita balik, kita karantina 10 hari. Hah gitu kan. Itu juga liburan udah gak fokus, udah kayak aduh pusing-pusing gitu kan. Nah udah tuh, jadi cuman ya itu tadi yang dokter bilang, itu kayak blessing in disguise gitu. Jadi justru ketika itu aku dapat momen 10 hari yang kayak aku bener-bener bisa ada waktu untuk diri aku sendiri, bertanya-tanya ke diri aku sendiri kayak yang biasa kamu sibuk, ini kamu non kegiatan ya. Aku tuh bener-bener orangnya kan aktif sekali gitu. Kalau kata iklan-iklan susu di TV, aktif ya bun anaknya. Kayaknya aku dulu nggak dibedong gitu katanya pas bayi. Nah, aku tuh hampir setiap hari sibuk dengan semua kegiatan aku dan padet. Kayak dari pagi sampai malam udah ada jadwal masing-masing, jam sekian aku harus kemana, ngapain, meeting sama siapa. Nah, 10 hari itu bener-bener Bu Dewi aku ngerasa udahlah lagi ada masalah gitu kan, masalahnya berat. Dan ya alhamdulillahnya gitu, dengan suamiku pun juga datang ke Bu Dewi, kita berdua sama-sama ibaratnya kayak di terapi gitu ya. Hal-hal yang selama ini mungkin kita nggak sadari, jadi kita sadari di momen 10 hari itu bener-bener Bu Dewi aku ngerasain reflecting, kayak ketika suamiku bilang, aku tahu selama ini, kita waktu itu break the rules ya. Kita waktu itu disuruhnya harusnya masih temenan, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba suamiku bilang, kayak mungkin kasarnya fuck this gitu kan. Kayak udah mau ngomong balik lagi kayak suami istri. Mungkin itu bagian dari dinetralin tadi. Jadi ada rasa kangen gitu, ada rasa rindu dan ada rasa kayak udahan dong kayak gininya gitu kan. Di situ juga aku baru ngerasa betapa berharganya dia buat aku. Seberapa besar sih arti dia di dalam hidup aku. Dan ketika waktu tadi aku bilang ya, kita sama-sama kayak udah diterapi sama Bu Dewi, itu sama-sama saling menyadari kayak, oh iya ya, pasangan aku tuh udah banyak pengorbanannya dalam pernikahan ini. Begitupun aku jadi sadar, oh iya ya, nggak cuman aku yang udah banyak berkorban, tapi suamiku pun juga udah banyak berkorban gitu. Jadi bener-bener sih momen reflecting itu sangat besar pengaruhnya di pernikahan aku, dan dengan kita datang ke Bu Dewi itu buat aku juga luar biasa banget efeknya. Jadi kamu bisa melihat secara utuh ya, setelah berjarak itu kamu bisa melihat utuh sosok suamimu, kamu bisa melihat diri kamu, kebutuhan kamu apa gitu ya. Tadi ada kekangenan, kangen yang bukan disuruh kangen sama Bu Dewi, bukan, tapi itu keluar dari dalam diri kamu, reflecting tadi masa-masa itu, dan itu goals, memang itu tujuan kita mengadakan sesi itu. Dan aku terpesona banget sih waktu Bu Dewi bilang, cinta kalian berdua itu sekarang lebih ada definisinya gitu. Itu maksudnya apa tuh dok? Maksudnya kayak dulu tuh mungkin sekedar cinta-cintaan yang kayak udah nikah-nikah gitu. Tapi kata Bu Dewi, sekarang tuh cinta kalian udah punya definisi. Itu maksudnya apa dok? Ya, saya melihat dari awal kalian datang, kalian dua-duanya punya cinta gitu. Tapi satu sama lain menempatkan cinta itu seperti tak bermakna. Cinta itu hanya lanjutan dari sebuah perkawinan.
gitu. Jadi kalian hanya menjalankan tadi rutinitas, kewajiban, suami harus gini, istri harus gini, dan itu bisa jadi bahan pertengkaran. Cuma jalanin peran masing-masing aja peran gitu masing-masing. Jadi cinta yang sesungguhnya, yang sebagaimana seharusnya itu tidak kalian lihat, tidak kalian rasakan, tidak kalian maintenance gitu. Nah, tapi setelah diterapi itu kalian bukan hanya cinta ini pada pasangan, tapi kalian juga lebih self love kan? Benar banget, gitu, lebih self love. Jadi kita lebih menghargai dan ya menempatkan cinta tuh tidak jadi bucin ya, tidak jadi kita apa sih gitu ya, nggak perlu lagi gitu ya. Oh, nikah udah sekian tahun ngapain sih ngomong-ngomong cinta gitu ya? Basi. Ya. Tapi kita lebih menghargai si cinta itu sendiri ya. Terus ada juga momen aku tuh ngerasa wow karena Bu Dewi bilang saya bangga sama kalian karena meskipun usia kalian mungkin masih muda dibandingin sama beberapa klien-klien Bu Dewi yang lain, tapi kalian hebat karena bisa bertahan dalam suatu pernikahan bukan dengan embel-embel karena anak. Itu kata Bu Dewi sesuatu yang sangat rare Nesta gitu kan kata Bu Dewi itu. Padahal kalau menurut Bu Dewi gimana tuh? Emang berapa persen sih pasangan yang selama ini datang ke Bu Dewi, berapa persen yang gagal, berapa persen yang sukses tapi cuman karena anak tuh biasanya gimana? Pola orang-orang di Indonesia tuh kayak gimana tuh, Bu? Ya ini sebuah fakta yang harus diketahui ya sama masyarakat banyak. Tapi terus terang kita sebagai orang psikologi merasa sedih gitu ya. Kalau sebuah pernikahan dipertahankan demi anak. Hanya karena anak. Hanya karena anak. Dan kata-kata itu sangat menyakitkan buat si anak. Gitu. Padahal demi dia, tapi nyakitin ya, gitu ya Bu Dewi? Karena mereka, si anak-anak ini tidak melihat adanya cinta. Gitu. Mereka melakukan keterpaksaan dengan hal-hal yang kami amati. Mereka tidak baik-baik saja, mereka bertahan dengan dalih demi kami. Kalau demi kami, kenapa mereka nggak bisa saling memaafkan gitu Bu Dewi? Gitu. Ada klien saya yang sedang di tengah jalan, dia sedang bawa mobil gitu Bu Dewi, saya daripada pulang ke rumah, lebih baik saya masuk jurang gitu. Ada apa di rumah saya tanya. Ya mereka ingin nampak baik-baik saja, tetapi saya tahu mereka tidak baik-baik saja. Kayak fake banget. Dan itu menyakiti anak. Bahkan ada pasangan yang sudah 14 tahun bercerai, mereka tetap berada di rumah itu sebagai suami istri. Dan suatu hari fakta itu diberitahu ke anaknya, terbongkar, itu sangat menyakitkan. Ya kalian fake gitu, kalian pembohong dan anak ini sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu, bahkan tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi itu sangat menyakitkan. Nah, betul Nes, aku tuh selalu sama kalian ya. Di tengah tadi badai tadi ya, storm ya, hanya itu antar kalian berdua saja gitu. Dan kalian sebagai orang tua sangat berkomitmen sebagai orang tua. Jadi kalian berdua tuh bukan berusaha fake ya, tapi berusaha mencintai anak. Iya. Kalian berusaha merangkul anak dengan cinta kalian gitu ya. Gitu. Sehingga mungkin si anak juga yang penting mami sama papi happy gitu. Karena dia juga sudah merasa happy sebagai anak. Karena gini, kebetulan mungkin nanti ini akan aku bahas juga nih ya di episode-episode selanjutnya. Aku punya anak berkebutuhan khusus dan sebetulnya aku yakin mau anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang tanda kutip normal, mereka bisa merasakan tuh Bu Dewi kalau ada vibrasi-vibrasi yang gak wajar di keluarganya. Jadi kita mau memalsukan itu, aku yakin itu pasti si anak bisa ngerasain gitu loh. Bisa ngerasain biarpun mungkin yang kayak waktu itu Bu Dewi pernah bilang ya ada yang ayahnya tuh rajin masakin sarapan, bener-bener kayak harmonis banget. Tapi anak tuh pasti tahu gitu. Jadi buat aku nggak ada gunanya memasukkan hal itu dan itu justru sebetulnya akan melukai si anak, menyakiti si anak lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, cuman apa namanya yang sangat disayangkan buat aku juga ada suatu stigma di masyarakat Indonesia dan ini yang jujur berusaha banget untuk aku dobrak gitu. Makanya aku membuat episode kali ini, aku ajak Bu Dewi ke sini. Aku pengen ajak semua teman-teman buat kita buang stigma bahwa ke psikolog, emangnya gue gila gitu. Emang gue gak waras? Gue masih waras gitu kan. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu yang beranggapan ke psikolog itu hanya ketika kita
bener-bener bermasalah mentalnya. No, it's totally no. Buat aku tuh, aku orang yang mungkin waktu itu sangat-sangat gak percaya psikolog. Sorry banget nih ya Bu. Maksudnya kayak apa sih ke psikolog gitu kan. Dan bahkan waktu itu kita datang ke Bu Dewi pun atas permintaan suamiku gitu. Yang dia bilang, ayo kalau emang kamu mau pisah, oke, tapi kita coba untuk ke psikolog dulu. Ya terserah, aku bilang. Terserah kalau mau ke psikolog, oke, gitu kan. Tahu nggak? Jarang loh. Jarang suami yang inisiatif mendatangi psikolog. Kebanyakan justru istri dan suami ngapain gitu ke psikolog. Itu menurut aku ada bagian dari maskulinitas laki-laki yang ngerasa kayak apaan sih ke psikolog gitu. Itu gimana tuh, Dok? Menjelaskannya. Bener, karena sisi maskulin mereka ya. Jadi gini, sisi maskulin dan juga ini dikuatkan oleh secara ilmiah. Jadi ada penelitian di mana bayi laki-laki ini oleh Vicky Clifton ya, penelitian di Amerika memang. Jadi diteliti ibu-ibu yang sedang hamil, ada kelompok ibu yang hamilnya laki-laki, janinnya, yang satu lagi perempuan. Ibu-ibu ini dicari yang stres. Pada trimester pertama, ibu dari janin laki-laki kalau stres, itu bayinya nampak baik-baik saja. Jadi tidak terjadi penurunan berat badan janin. Pada ibu yang anaknya perempuan, terjadi penurunan sedikit dari berat badan. Trimester berikutnya, bayi laki-laki ini justru mengalami penurunan. Dan banyak yang lahir prematur, bahkan janin tidak berkembang. Si janin perempuan tadi, setelah turun berat badan, dia nampak baik-baik saja dan lahirnya baik dan tidak ada masalah. Artinya tadi, laki-laki awalnya seringkali menganggap apa sih? Enggak kok, pernikahan kita baik-baik aja. Enggak lah, itu masalah kecil. Seperti itu ya. Enggak penting. Tapi perempuan cepet banget berespon dan ternyata punya kemampuan adaptasi. Berarti kemarin yang sisi maskulin, Nesta atau suami? Kayaknya aku sih, Dok. Kamu harus. Karena memang benar, jadi dia yang berinisiatif. Iya, ayo kita jarang ke ini. Psikolog gitu kan. Iya, jarang banget. Sih, gitu Iya, kan. iya. Iya, ini konselor pernikahan. Tapi biasanya konselor pernikahan itu psikolog juga katanya. Nes kemarin ada yang konseling perkawinan. Suaminya di mobil tahu, nggak mau turun. Oh my God. Ya ampun, ini istri emang nikah sendiri apa? Iya. Aduh, ya itu sih Dok. Maksudnya itu yang aku berusaha untuk dobrak di sini. Mudah-mudahan dengan episode ini bisa menyadarkan kita semua. There's nothing wrong with going to a psycholog gitu. Maksudnya kayak aku yang kemarin itu bener-bener keras, bener-bener wow buntu banget gitu kan. Kayak udah cerita kemana-mana, pokoknya gue mau pisah gitu. Tapi wow gitu loh, malah jadi sadar bahwa merefleksi diri lagi, balik tadi introspeksi diri lagi, dan itu menurut aku nggak akan bisa terjadi tanpa bantuan dari Bu Dewi. So Bu Dewi makasih banyak buat semuanya. Apa ya, kayak dibilang pahlawan penyelamat, I think it's more than that. Mungkin gini Nes, mungkin banyak orang yang segan datang ke psikolog itu karena takut judging. Takut dijudge. Benar. Kesalahanku akan dibongkar di depan pasanganku seperti itu. Tapi kemarin ada nggak sesi itu? Nggak ada kan? Aku ngebantu seseorang menemukan. Bu Dewi tuh netral banget gitu. Kayak nggak belain suamiku, nggak belain aku juga gitu kan. Jadi kita bantu seseorang itu menemukan dirinya. Gitu. Jadi ya itu sih Nes. Bukan aku kemarin itu tadi ya pahlawan berjasa, tapi kalian sendirilah yang sebenarnya punya bakat-bakat untuk mengenali diri dengan lebih baik. Ketika diberikan arahan, kalian dapat insight dengan sangat utuh. Menurut aku ya, kalian memang dua pribadi yang mengagumkan menurut aku. Thank you. Dan buat aku, tapi tetap sih perlu mediator, perlu ada orang yang kita tuh waktu itu juga beranggapan daripada kita cerita ke teman-teman gitu kan. Iya kalau teman kita semuanya baik. Kalau ada yang mengambil keuntungan-keuntungan, mereka punya kepentingan di situ. Dan mostly memang manusia itu seneng lihat manusia lain susah gitu kan. Jadi kayak bagus, udah cerai aja misalnya gitu kan. Daripada seperti itu, cobalah kita datang ke psikolog yang jelas-jelas konselor pernikahan, tidak memiliki kepentingan apapun, netral, dan memang expertnya. Itu sih yang mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita semua di sini. So, thank you banget Bu Dewi udah hadir di sini. Aku happy banget. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa banyak manfaatnya buat orang lain.
Dan sebenarnya kalau buat aku nggak perlu nunggu ya kita ada masalah dulu baru datang ke psikolog. Apapun itu, when you want to get help, get from the expert. Dan aku terus terang meskipun masalah rumah tangga udah selesai gitu kan, udah lega, tapi aku tetap ikut ada yang namanya self development program. Itu bantu kita buat apa tuh Bu Dewi? Mengenali diri kita sendiri Dan kan? mengembangkan sebagai pribadi. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Dewi tentang ini? Maksudnya kapan sih seseorang sebetulnya butuh ke psikolog kayak gitu? Oke. Pada saat-saat seorang menempuh usia dewasa muda, ketika dia sering meragukan tentang dirinya sendiri, datang ke psikolog. Karena psikolog adalah ahli di bidang perilaku. Perilaku itu yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu pikiran dan perasaan. Kadang kita tidak mengenali itu. Jadi datanglah ke psikolog. Tidak usah menunggu permasalahan ada. Betul. Setuju banget. Karena dengan kita bisa lebih secara utuh mengenali diri kita, pasti dalam menyelesaikan konflik, segala masalah, itu akan jadi jauh lebih baik. Dan aku mau sedikit kasih kenang-kenangan nih. Wah, apa ini, Nes? Buat Bu Dewi, mudah-mudahan pokoknya semuanya bermanfaat karena ini bisa buat kesehatan juga, buat spiritual kita juga. Ini ada diffuser juga di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cantik banget. Thank you Bu Dewi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu Dewi di sesi-sesi selanjutnya. Thank you banget Bu Dewi. Dan that's a wrap. Buat aku kayaknya udah cukup episode kali ini dan kita nanti bakal banyak lagi episode-episode selanjutnya yang pastinya guest speakernya atau bintang tamunya ini akan relate sama topik yang lagi diangkat. So tungguin, masih akan banyak lagi hal-hal menarik ke depannya buat kita perbincangkan di Nestalk. Bye, teman ngobrol Nesta. Sampai ketemu lagi.